Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Source of Pride di season 4 kali ini. Oke, dan yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Dan langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya guys. Chuyun menegaskan selama Ye Qianhan tidak mengganggu kegiatan Pavilion Wanjian atau domain Baehuang, Ye Qianhan bisa kapan saja membangun kembali istana Jiuhan. Yang ketiga, jika suatu hari nanti Ye Qianhan merindukan Wu Yi, bisa langsung menemuinya, yaitu di puncak Qintian. Dikarenakan akhir-akhir ini Wu Yi merindukan ibunya. Chuyun juga menambahkan, semoga kita bisa bertemu kembali. 随地可以重建九寒宫，后会有期吧。最近， Sementara itu di halaman Pavilion Wanjian, orang-orang pejabat kota membicarakan bahwa senior Lin yang tumbang ketika pertempuran di istana Jiuhan sekarang sudah dibangkitkan dan tidak ada luka di seluruh tubuhnya. Mereka bilang itu benar, yang dilakukan Chuyun adalah sebuah keajaiban. Di sisi lain, di aula utama Pavilion Wanjian, senior Lin tahu Chuyun yang meminta Kuan Yu untuk mengumpulkan semua orang, dan sebenarnya ada masalah apa. Kuan Yu pun mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Kemudian Chuyun muncul di sana dan meminta maaf dikarenakan membuat semuanya menunggu. Setelah duduk, Chuyun melihat bahwa Kuang Sheng tidak ada di sini, dan ia pun menanyakan di manakah Kuang Sheng. 诸位久等了。 Kuan Yu menjelaskan bahwa Kuang Sheng menolak permintaan Chuyun untuk berkumpul dengan alasan sedang mengasingkan diri. Yang lainnya juga mengatakan setelah pertempuran di istana Jiuhan, Kuang Sheng mengasingkan diri untuk berkultivasi. Hari ini ia juga menolak, mungkin sudah waktunya untuk menerobos. Chuyun pun tidak masalah Kuang Sheng tidak hadir dan mereka tidak perlu memaksanya. Chuyun mengatakan pertempuran di puncak Jiuhan menyebabkan banyak darah, terlebih kehancuran istana Jiuhan. Pavilion Wanjian telah mengambil alih domain Baehuang dan juga menjadi penguasa benua Baehuang. Ditambah lagi semua kota di benua Baehuang bersedia mengikuti Pavilion Wanjian. Lalu dikarenakan domain Baehuang sudah memutuskan, mulai hari ini dan seterusnya semua kekuatan akan dimiliki berbagai kota. Keluarga Chu adalah satu-satunya keluarga kerajaan. Chuyun pun memberikan kayu jiwa kutukan dan artefak kepada ibunya. Selama ayahnya memiliki ini, maka tidak perlu lagi takut pada siapapun. Sedangkan ibu Chuyun memiliki armor lengan roh bencana yang digolongkan sebagai senjata tidak bertuan, bisa mengurangi dampak serangan, dan ini cocok untuk pelindungan ibunya. 亡魂之妻，位列无上皇室宗亲，泱泱北无上帝兵，能减免任何。 Chuyun pun menyerahkan benua Baehuang di bawah pengawasan ayah dan ibunya, dikarenakan ayah dan ibunya adalah keluarga kerajaan. Chuyun juga menjadikan Wu Jingsu sebagai panglima besar tentara berkuda, sedangkan senior Mo yang akan memimpin pasukan Jingtian dan juga lainnya. Dikarenakan senior Mo orang yang tepat untuk posisi ini, kemudian senior Lin diangkat menjadi jenderal agung. Tugasnya menekan kekuatan 3 pasukan dan juga menghabisi pimpinan musuh. Sedangkan Nona King Sheng ditunjuk menjadi konsultan jenderal, dikarenakan Nona King Sheng berpengalaman dalam administrasi di keluarga bangsawan. Lalu Nona Yuyan dijadikan menteri perdagangan oleh Chuyun yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dan komersial di domain Baehuang. 即商事、盐统社，因此有城池的政事。 Selanjutnya, Chuyun akan melakukan penobatan di Pavilion Wanjian. Chuyun pun memutuskan yang menjadi Master Pavilion adalah Kuan Yu, dikarenakan Kuan Yu keturunan penguasa sekte Peri Bintang dan menerima roh bela diri rubah ekor 9. Ditambah lagi kemampuan manajemen Kuan Yu, mereka juga sudah melihatnya. Selama tetap bekerja sama, pasti Pavilion Wanjian akan terus beroperasi. 水千月，第二之事，你们都看在眼里。
Chuyun juga memutuskan Kuang Sheng menjadi tetua tertinggi. Namun, posisi Kuang Sheng tetap di bawah Master Pavilion. Chuyun menegaskan mereka bertujuh harus membantu Kuan Yu untuk mengelola Pavilion Wanjian. Chuyun juga bilang jika mereka mengalami hambatan dalam kultivasi, bisa pergi ke makam pedang, karena di sana Chuyun meninggalkan pengalaman pedang seumur hidupnya. Xiaohu pun bertanya pada gurunya apa Chuyun akan meninggalkan benua Behuang. Chuyun mengatakan itu benar, ia akan meninggalkan benua Behuang, yaitu untuk mencarinya. Kuan Yu terkejut dikarenakan yang dicari Chuyun mungkin Liu Xiang. Kuan Yu pun kecewa dikarenakan benar Chuyun akan mencari Liu Xiang. Terlihat ibu Chuyun tidak melarang Chuyun mencari Liu Xiang. Hanya saja jika berpergian sendirian di benua Zhengling yang sangat besar, berapa lama bisa menemukannya? Dan Pavilion Wanjian siap membantu Chuyun. 万剑阁上下都会鼎力相助。我知道，仅凭你一人。 Namun Chuyun bilang Liu Xiang telah meninggalkan benua Zhengling. Sebelumnya, Chuyun menggunakan surat Liu Xiang sebagai petunjuk dan melakukan teknik penelusuran. Chuyun masih bisa samar-samar merasakan keberadaan Liu Xiang, tapi suatu hari keberadaan yang samar-samar itu tidak bisa dilacak lagi. Jadi Chuyun mengetahui Liu Xiang telah meninggalkan benua Zhengling dan juga menuju dunia lain. Chuyun membenarkan bahwa ia akan pergi ke dunia lain ketika ditanya oleh senior Mo. 应该，你莫不是要前往？ Setelah hal tersebut, Chuyun mengaktifkan sesuatu di sana yang ternyata itu adalah formasi roh perbatasan kuno. Terlihat senior Mo bertanya pada Chuyun, apa Chuyun sudah yakin? Karena ada 3 dunia, yaitu Istana Peri Alam Iblis dan Gunung 10.000 Iblis. Semuanya misterius dan tidak terduga. Bahkan praktisi Maharaja ada banyak di sana. Sedangkan Chuyun hanya yin-yang tingkat 1, apalagi jiwa Chuyun terluka parah. Chuyun mengetahui bahwa ini sedikit beresiko, tapi jika terlambat 1 hari atau 1 tahun saja, Liu Xiang bisa berada dalam masalah. Chuyun bilang kepada semuanya ia pernah menjadi sampah keluarga Chu, namun perlahan-lahan ia bisa dapat memimpin seluruh benua Behuang. Jadi menuju dunia baru Chuyun percaya diri. Selangkah demi selangkah ia pasti bisa mencapai puncak pedang dan menemukan Liu Xiang lalu membawanya pulang. 我觉得会一步步地走到晋安。 Kemudian sebelum pergi menaiki Piton Besan, Chuyun menegaskan ia sangat berterima kasih atas semua bantuan di benua Zhengling, terutama ayah ibu Wuyi dan teman-teman terkasihnya. Chuyun bilang semoga kita bisa bertemu kembali, sementara itu di tempat lain. Ye Qianhan mengatakan pada akhirnya Chuyun akan tetap mencari Liu Xiang. Di sisi lain Kuang Sheng yang tahu Chuyun sudah pergi. Ia bilang saat kita bertemu di dunia lain kita harus mabuk. 风修， Diperlihatkan Chuyun memasuki portal ruang. Chuyun mengetahui jika bukan karena Piton pemakan roh primordial sangat peka terhadap perubahan ruang, mungkin ia akan terkubur di bawah celah ruang ini. Bahkan praktisi kaisar pun akan kesulitan menahan kekuatan celah ruang. Kemudian Chuyun pun memasuki suatu ruang yang sangat bercahaya, hingga akhirnya ia pun berhasil memasukinya. Di sana Chuyun terkejut dikarenakan ia mengetahui tempat ini bukan lagi menjadi bagian dari benua Zhengling. Chuyun menduga ini adalah perbatasan benua Zhengling dan dunia luar, yaitu yang terisolasi. Lalu tangga pun muncul di sana. Chuyun pun langsung menaikinya sembari ditemani oleh Piton Besan. 也并非空间通道。 Namun Chuyun berhenti dikarenakan di sana sepertinya ada sesuatu. Chuyun langsung mendatanginya bersama Piton Besan, kemudian langsung masuk ke dalam bongkahan es tersebut. Setelah masuk Chuyun terkejut
ada patung dirinya yang besar yang dibuat dari bongkahan es yang pastinya itu dibuat oleh Liu Xiang. Terlihat di patung itu ada tulisan Liu Xiang yang mengatakan bahwa ia sangat merindukan Chuyun. Chuyun juga mengatakan bahwa ia juga selalu memikirkan Liu Xiang. Kemudian Chuyun mengambil patung es itu, lalu meneruskan perjalanannya dan mengikuti jalan kuno itu. 云哥哥， 一定是刘香刻下的。刘香，继续前进吧。 Chuyun pun terkejut kembali melihat patung istrinya yang tepat berada di pintu masuk. Di sana ada tulisan Liu Xiang yang mengatakan, tidak peduli seperti apa Chuyun, ia akan tetap menyukai Chuyun, dan itu tidak akan pernah berubah. Chuyun mengatakan yang ia paling sukai bukanlah senyuman Liu Xiang. Terlihat hujan es pun berjatuhan di sana. Terlihat Chuyun seperti melihat Liu Xiang yang menempel pada pipi patung Chuyun. Kemudian ia pun menangis. Air matanya pun jatuh kepada Chuyun hingga Chuyun bilang bahwa Liu Xiang benar-benar gadis yang bodoh. Lantas Chuyun mengambil patung itu lalu menuju pintu masuk lainnya sembari ia berkultivasi. Namun terlihat di batu reinkarnasi, Chuyun mengumpulkan semua patung es dirinya yang telah dibuat oleh Liu Xiang. Jikalau Liu Xiang tidak menggunakan patan es ini sebagai petunjuk, takutnya Chuyun akan tersesat di lautan bintang yang luas. Tapi tiba-tiba saja Chuyun merasakan suatu getaran yang hebat. Lalu ia pun melihat sebuah pintu masuk yang ia duga mungkin itu adalah jalan keluarnya. Chuyun pun langsung menuju ke sana bersama Piton Besan. Akan tetapi muncullah lubang hitam yang sangat banyak. Chuyun tahu bahwa itu ada turbulensi ruang. Chuyun pun menyuruh Piton Besan segera cepat agar tidak tersedot oleh lubang hitam, karena kecepatan turbulensi ruang terlalu cepat. Jika terus berlanjut hanya akan berakhir dengan kematian. Ia pun hanya bisa bertaruh. Chuyun pun menyuruh Piton Besan pilih saluran ruang terlemah, dikarenakan mereka akan langsung keluar. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil melewatinya. Namun muncullah seorang praktisi wanita yang mengatakan, setelah ribuan tahun, gerbang terlarang ada yang memasukinya. Mungkinkah orang lain telah menyeberangi jalan kuno cahaya bintang? Dia bilang sepertinya ini adalah kesalahannya. Setelah ribuan tahun lamanya, seseorang dapat melewati jalan kuno cahaya dikarenakan hanya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Bagaimana bisa muncul orang kedua? 漫漫数千年时光，已经算是奇迹。2人。 Kemudian diperlihatkan di suatu dunia lain, ada seorang wanita yang tidak sengaja menemukan Chuyun yang tergeletak di sana. Ia pun menanyakan apakah Chuyun masih hidup. Hingga akhirnya Chuyun membuka matanya. Ia mengatakan sepertinya ia berhasil selamat. Wanita itu mengatakan Chuyun mengalami cedera yang cukup serius dan harus segera diobati. Wanita itu mengatakan bahwa ini berada di luar kota Jiuxiao. 严重，需要尽快医治。应该是你呢？姓朱。这里是九霄城外。 Ia bilang kastil keluarga Ye ada di depan. Diketahui nama wanita itu bernama Ye Xuan. Chuyun juga memperkenalkan dirinya bernama Chu Xingyun. Kemudian Ye Xuan pun langsung membawa Chuyun ke tempatnya. Dikarenakan Chuyun harus segera diobati. Ketika di jalan Chuyun mengetahui bahwa usia Ye Xuan baru 14 atau 15 tahun, tapi sudah ada di Ranaro Surgawi tingkat 3. Dengan bakat seperti ini, di seluruh benua Behuang juga jarang sekali muncul.
Diperlihatkanlah kakak Yesuan yaitu Yeling terkejut melihat adiknya membawa seseorang yang terluka parah. Yesuan menceritakan bahwa ketika ia menemukan Cuyun berada di tepi danau dan mengalami cedera yang serius. Adiknya pun meminta agar kakaknya mengobati luka Cuyun, tapi Yeling tidak ingat kalau ada margacu di sekitar kota Jiuxiao. Cuyun mengatakan bahwa ia datang dari negeri yang sangat jauh dan ia mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Itu sebabnya ia cedera cukup parah. Tadinya Cuyun akan pergi saja, tapi terlihat ia sudah tidak kuat lagi. 中途因为出现了些许在下来自一处打扰，楚某这楚就行云，我记得酒叶灵姐姐，你快帮。 Yesuan pun meminta kakaknya untuk mengobati, dikarenakan ketika orang tua mereka masih hidup, kita selalu diingatkan harus membantu sesama. Hingga pada akhirnya Yeling pun mengobati Cuyun dengan tripod kudonya. Cuyun tahu kultivasi Yeling, Diying yang tingkat 3, dan roh bela diri tungku kuno ini juga berada di kelas 6. Cuyun tidak menyangka praktisi di Istana Peri ini hampir tidak ada bedanya dengan praktisi yang ada di benua Behuang. Satu-satunya perbedaan adalah kesenjangan antara praktisi dari kedua wilayah. Yeling mengatakan bahwa lautan roh Cuyun mengalami beberapa kerusakan, tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk sementara waktu. Daripada itu, Yeling pun akan membantu Cuyun. Cuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Yeling bergumam bahwa Cuyun ini cukup tampan, hingga ia menyadari bahwa Cuyun hanyalah pasiennya. 确实英俊，调养身体吧。 劳烦。 Yesuan menjelaskan bahwa tempat mereka dikenal sebagai benteng keluarga Ye. Awalnya ayah mereka adalah penguasa benteng keluarga Ye, namun saat ayah dan ibu mereka pergi keluar dan meninggal, secara bertahap mereka ditekan oleh orang lain. Untuk menghindari masalah, kakaknya membawa dirinya pindah ke kebun obat ini, yaitu di luar kota Jiuxiao. Cuyun mengetahui bahwa hati Yeling begitu kuat dari penampilannya, yaitu yang lembut dan feminim. Lalu muncullah seorang pria yang menanyakan, mengapa ada Cuyun di benteng keluarga Ye? Yeling mengatakan bahwa itu bukan urusan pria tersebut. Tapi pria itu memberitahu, jika ada gosip kalau Yeling membawa pulang seorang pria, itu akan merusak reputasi Yeling. Hingga akhirnya Yeling pun mengusir pria itu. Cuyun bergumam tampaknya situasi mereka di benteng keluarga Ye jauh lebih sulit yang Cuyun bayangkan. 说完了，请立刻离开这里我。想中要艰苦得多。比爹娘的人一般见识，一旦传出去， Setelah hal itu, Cuyun pun dirawat di kamar keluarga Ye. Yesuan mengatakan tidak akan ada yang bisa mengganggu Cuyun di sini. Tapi Cuyun bilang bahwa ini terlalu berlebihan, dikarenakan ia diperban seperti mumi. Cuyun menanyakan situasi dunia luar pada Yesuan, dikarenakan Cuyun berasal dari desa terpencil. Yesuan pun menjelaskan istana peri kami terletak di bagian timur dunia. Diketahui di bagian timur terbagi menjadi 9 negara bagian. Setiap negara bagian membentang jutaan kilometer. Selain istana peri kami, alam iblis juga terletak di utara dunia. Gunung 10.000 iblis juga terletak di selatan dunia. Di istana peri ada 5 kekuatan besar. Semua praktisi maharaja bersama dengan usaha 5 orang ini untuk membangun istana peri. Yesuan juga menceritakan, benua Zhengling adalah tempat yang sangat tandus. Awalnya istana peri dan benua Zhengling dihubungkan oleh 2 formasi teleport. Namun dalam perang besar puluhan ribu tahun lalu, praktisi alam iblis dan gunung 10.000 iblis bekerja sama untuk menghancurkan formasi teleport. Setelah rusaknya formasi, ada banyak orang kuat di istana peri yang ingin memperbaiki formasi. Juga banyak orang yang melangkah ke jalan kuno cahaya bintang, tapi tidak ada kabarnya lagi. Cuyun tahu itu adalah jalan kuno cahaya bintang yang ia lewati. Dari situasi itu, 2 dari 5 praktisi maharaja bergerak dan memasuki jalan kuno cahaya bintang.
Akan tetapi hasilnya sama saja. Setelah puluhan ribu tahun, masih belum ada kabar dari mereka. Sejak saat itulah tidak ada yang berani melewati jalan kuno cahaya bintang. Formasi transmisi spiritual juga disegel, juga dianggap terlarang di istana peri ini. 起来，变为了仙庭记。自从此事后，再也奈何结果依旧。 Terlihat dalam 3 bulan sepertinya Chuyun sudah hampir pulih. Chuyun mengatakan ini semua berkat keterampilan pengobatan Nona Yeling. Chuyun mengetahui 2 praktisi Maharaja yang hilang di jalan kuno cahaya bintang adalah Saulo Kyo dan Di Tianyi. Chuyun akan mencari tahu siapa mereka. Hanya saja saat ini Chuyun harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Terlihat ketika Ye Xuan sedang berlatih, Chuyun dengan penampilan barunya mengatakan, Ye Xuan berlatih ke jalan yang salah. Ye Xuan telah sepenuhnya memahami praktek teknik tubuh ini. Namun justru dikarenakan hal itu membatasi menggunakan kemampuan Ye Xuan. Chuyun menjelaskan harus bisa merasakan ritme langit dan bumi. Metode kultivasi ini dapat membuat Ye Xuan menyentuh ambang batas ini. Jadi ketika Ye Xuan berlatih keras, ia harus bersikap tenang dan tanggap. Ini satu-satunya yang bisa mendapatkan pencapaian besar. Yeling mengetahui bahwa Chuyun di ranah Yin Yang, tapi ia tidak bisa melihat gerakannya, dikarenakan sangat cepat. Dan siapa Chuyun sebenarnya? Terlihat Yeling mengatakan ia akan mengingat perkataan Chuyun dan tidak akan mengecewakan Chuyun. Chuyun menyuruh Ye Xuan melanjutkan kultivasinya. Tapi setelah Yeling memberikan mangkok bubur kepada Chuyun, tiba-tiba ada seseorang bernama Ye Changfeng. Diketahui ia penguasa benteng keluarga Ye. Ia bisa datang kemari dikarenakan ada laporan bahwa Yeling menyembunyikan orang luar. Ye Xuan mengatakan Chuyun adalah teman. Changfeng memberitahu jika teman maka ia bisa melupakan. Tapi jika ia mengetahui di antara mereka ada sesuatu yang lain, maka jangan salahkan dirinya akan bertindak kejam. Yeling mengatakan Changfeng harusnya terus terang saja dan jangan bertele-tele. Yeling tidak takut walau Changfeng mengatakan. Beraninya Yeling mengatakan seperti itu kepadanya. Changfeng bilang memang kakaknya memiliki putri yang hebat. 放肆！叶堡主，无解之事，休怪我大哥果然。我为何不敢？ Diketahui Changfeng adalah adik dari ayah Yeling. Setelah Changfeng pergi, tiba-tiba saja Yeling pingsan. Kemudian ia pun sadar dan berjalan kembali. Chuyun menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ye Xuan menjelaskan sejak kematian ayah dan ibunya, Ye Changfeng berhasil mendapatkan gelar penguasa benteng keluarga Ye. Tapi bakat kultivasinya sangat rendah dan tidak dapat melangkah ke ranah nirvana. Demi memperkokoh posisinya, Changfeng berulang kali menjodohkan kakaknya dengan imbalan tempat tinggal di desa lain. Chuyun mengetahui Yeling di mata mereka hanyalah alat tawar-menawar. Chuyun pun akan membantu Yeling dan Ye Xuan dan tidak akan membiarkan mereka berdua terus menderita. Setelah hal itu, Chuyun pun langsung berkultivasi. 有救命之恩，我一定。楚大哥，以此换取其他村落的庇护。叶轩， Lalu Yeling muncul dan memberitahu perkataan Ye Xuan. Chuyun tidak perlu menganggapnya serius. Yeling mengatakan siapapun yang merawat mereka berdua akan disingkirkan oleh Ye Changfeng. Yeling pun berkhayal ketika ia masih kecil. Ia ingin menikahi pria yang kuat dan hebat dan membantunya melewati semua kesulitannya. Tapi Yeling menyadari pada akhirnya itu hanyalah sebuah ilusi. Chuyun menyemangati Yeling. Suatu hari nanti hal itu akan menjadi kenyataan. 我长大后的意中病人，这个幻想终究只……念想，说不定 Setelah hal itu, Chuyun menerima surat dari Yeling dan Ye Xuan bahwa mereka berdua mendaftarkan diri ke Akademi Jiuxiao. Chuyun mengatakan bahwa cederanya juga sudah hampir sembuh, namun jauh di dalam tubuhnya masih ada kekuatan dingin dari salju yang tidak berujung. Chuyun nampaknya akan pergi ke kota
Dikarenakan mungkin di sana ia menemukan beberapa cara. Ketika di sana, Chuyun terkejut. Di bagian luar kotanya saja sudah megah seperti ini, layak menjadi kota tertua di Istana Peri. Namun jauh di luar kota, ternyata lebih luas dari yang Chuyun bayangkan. 也很严重，超出我的想象。不愧是仙庭最古老的外城而已。 Untuk mengetahui cara menyembuhkan lukanya juga sangat sulit. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah pelelangan yang sedang saling tawar-menawar sebuah botol pil Yin Yang. Diketahui dapat membuat ranah roh surgawi menerobos ranah Yin Yang. Terlihat Chuyun pun langsung menawar dengan harga 10 juta dan ia pun berhasil mendapatkan pil tersebut. Dan nampaknya ia akan memberikan pil itu pada Yesuan. Bisa dianggap membalas budi dikarenakan telah menyelamatkan nyawanya. 明知恩板，一枚，叶轩。 Kemudian ada pedang besar yang bekas dipakai prajurit roh raksasa yang berada di ranah puncak Martial Emperor. Diketahui prajurit raksasa ini setinggi 3 meter. Pelelangan pun mengundang master yang ahli dalam pemurnian senjata. Butuh waktu 10 tahun untuk menempahnya dari besi meteoroid. Tapi dalam pertempuran dengan Kaisar Ling Fan dari ras iblis, prajurit roh raksasa pun berhasil dikalahkan, sehingga pedang ini tertinggal di reruntuhan. Terlihat Chuyun nampaknya akan mendapatkan pedang besar itu, dikarenakan ia kebetulan kekurangan senjata yang cocok. Pemandu lelang pun memulai harga pedang besar ini dengan 100 juta batu roh. Terlihat ras harimau mengatakan nampaknya pedang ini tidak akan terjual, dikarenakan harga sebelumnya saja mencapai 1 miliar batu roh. Ia juga menduga nampaknya tidak ada praktisi yang mampu meleburkan sisa-sisa senjata kaisar dan juga menyempurnakannya. 残片也是天外云铁腻了，没办法，拍卖品，底价更是高达。又要流拍了，天启，这几乎是少之又少，而且 Ketika pemandu lelang akan menutup dikarenakan tampaknya tidak ada yang berminat, Chuyun pun langsung menawar dengan 110 juta batu roh. Orang-orang pun menduga Chuyun adalah pria bodoh yang banyak uang. Chuyun tahu ia tidak bisa menyempurnakan pedang ini, tapi ia hanya bisa memotong dan juga memolesnya, mengubah pedang besar ini menjadi pedang yang hebat, kemudian menghidupkannya kembali. Bahkan kehendak kaisar bela diri pun juga tidak ada alasan untuk menolaknya. 想必改铸成一柄大剑。 Terlihat Chuyun mengatakan jika pedang besar ini tidak dilebur kembali, tidak akan bisa menjadi pedang yang kuat, dan nampaknya lebih cocok ditempa menjadi sebuah golok perang. Hingga pada akhirnya Chuyun mulai melebur pedang tersebut dengan kekuatannya. Chuyun pun masuk ke dalam alam bawah sadar pedang besar. Terlihat di sana prajurit raksasa sedang bertarung dengan gajah merah yang memiliki cula yang cukup banyak. Chuyun mengetahui gajah ini memiliki kekuatan Super Emperor. Bagi Martial Emperor, mengendalikan guntur yang sudah berpola dapat dianggap sebagai jurus unik, dan ini hanyalah teknik pelepasan tanpa batas yang dapat digunakan Super Emperor sesuka hatinya. Terlihat terjadilah bentrokan hebat antara gajah merah dan prajurit raksasa, hingga pada akhirnya prajurit raksasa pun terpental dan ia pun melebur. Chuyun mengatakan jika tidak menunjukkan bakat, sulit untuk mendapatkan pengakuan dari senjata Super Emperor. Terlihat pedang besar itu pun mengejar dan menyerang Chuyun, namun Chuyun menghindar dengan kekuatan ruangnya. 若不展露一点本领的话， Lalu pedang itu pun berubah menjadi prajurit raksasa. Chuyun bilang sungguh orang ini sangat besar. Apakah ia benar-benar manusia? Prajurit itu menanyakan apa yang barusan Chuyun gunakan adalah kekuatan ruang. Chuyun menjawab itu adalah bakat roh bela diri tingkat surgawi. Prajurit itu pun mengatakan jika ia mempunyai kekuatan seperti itu dan mengandalkan kekuatan puncak ranah Martial Emperor, saat perang ia bisa menghabisi Super Emperor.
Chuyun pun hanya bisa tertawa. Prajurit itu pun menegaskan jika ia memiliki kekuatan seperti itu, sebelum bentrokan pertarungan, ia bisa seketika muncul di udara dan menebasnya dengan pedang. Chuyun mengatakan seharusnya prajurit menyadari Superman Emperor Ling yaitu tidak pernah melepaskan teknik bertarung yang melebihi Martial Emperor. Dikarenakan kekuatan Superman Emperor mencakup segalanya, di bawah Martial Emperor hanya bisa berharap. Walau prajurit itu menggunakan kekuatan tertingginya, sangat tidak mungkin untuk menghabisi Rana Superman Emperor. Prajurit itu pun sadar, memang gajah merah itu tidak pernah mengeluarkan teknik terlarang tingkat Superman Emperor. 什么？那灵牙帝尊是失败的不甘禁忌，虽然但想杀 Meskipun tidak mungkin mengalahkan Rana Superman Emperor, tapi jika Superman Emperor tidak menggunakan teknik terlarang, dengan tebasan pembelah langit yang ia ciptakan selama bertahun-tahun, ia tidak akan terkalahkan. Sejak kekalahan dan kematiannya selama beberapa tahun terakhir, ia selalu berada dalam pedang rusak ini. Berulang kali mengalami perang besar itu, diketahui pedang ini tidak hanya sangat kuat, juga sangat cocok dengan Superman Emperor. Yang lebih penting, meskipun lawannya lebih kuat darinya, juga tidak bisa melukainya. Chuyun mengatakan dengan jurus ini, prajurit itu memang tidak terkalahkan di antara ranah Martial Emperor. Prajurit bilang, ia telah merasakan pikiran dan niat Chuyun bahwa Chuyun ingin merubah pedang rusak ini menjadi bilah perang. Ia pun menyetujuinya. Hanya saja tubuh Chuyun masih terlalu muda, jadi tidak cocok dengan teknik tebasan pembelah langit. Meskipun tidak cocok, tapi bukan tidak mungkin menggunakannya. Karena itu, prajurit pun akan mengajari Chuyun teknik pembelah langit ini. 你的身材还是太刀，这一点开天斩传授给你，虽然不适合，但却创造的开天斩。 Namun ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah Chuyun harus menemukan pengganti yang cocok untuknya, yaitu dalam waktu yang tepat. Berikan padanya tebasan pembelah langit, dan bilah pedang ini digunakan untuk melawan pasukan iblis dan juga melindungi umat manusia. Chuyun pun menyetujui syarat tersebut dan akan menyelesaikannya sekuat tenaga. Terlihat Chuyun pun memulai formasinya untuk meleburkan pedang besar ini. Prajurit itu pun mengetahui bahwa formasi Chuyun misterius, lalu ia pun akan membantu Chuyun sebelum ia menghilang. Chuyun mengetahui dikarenakan ia sudah memiliki senjata, sudah saatnya untuk berlatih keterampilan yang baru. Chuyun membandingkan bahwa pedang lubang hitamnya dipegang satu tangan memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu ketika menyerang, tapi dalam hal kekuatan lebih lemah dari tebasan pembelah langit. Mungkin kekuatan pinjaman dari tebasan pembelah langit dapat disimpan, lalu metode serangan balik yang dipinjam darinya digabungkan ke dalam teknik gunung meteor. Kemudian gajah Superman Emperor pun akan menyerang Chuyun. Lantas Chuyun pun langsung menebasnya dengan pedang besar dan berhasil mengalahkan gajah itu. Chuyun tahu ini adalah jurus pedang baru yang menyatukan esensi dari dua dunia. Chuyun pun akan menyebutnya tebasan reinkarnasi. Setelah hal itu, Chuyun pun pergi. Ketika di jalan, Chuyun menabrak ras harimau, tapi harimau langsung takut ketika ditatap oleh Chuyun. Terlihat orang-orang dari ras pun membicarakan, ujian tahunan akan segera dibuka. Selama berhasil lulus ujian, akan masuk ke Akademi Jiuxiao. Harimau mengatakan, ia ingin tahu berapa banyak wanita cantik yang akan muncul kali ini. Sedangkan Chuyun bergumam, keberadaan Liu Xiang tidak mungkin bisa diketahui dari alun-alun kota, namun dikarenakan adalah salah satu akademi tertinggi umat manusia, pasti Liu Xiang berada di sini. Dan mungkin saja Liu Xiang mengganti namanya. Pasti salah satu orang ini adalah Liu Xiang. Dan Chuyun pun akan datang untuk menemuinya. Terlihat ketika Chuyun masuk,
Chuyun mengatakan Istana Peri memang layak menjadi salah satu akademi tertinggi umat manusia, guys. Terlihat para murid lain juga penasaran apa mereka bisa masuk ke Akademi Jiao Xiao. Karena jika ingin memasuki Akademi Jiao Xiao, mana mungkin semudah itu, guys. Ternyata yang pertama adalah kekuatan harus mencapai ranah Yin Yang. Yang kedua, roh bela diri minimal kelas 5 ke atas. Persyaratan tersebut tidak terlalu sulit. Saat itu Chuyun bergumam roh bela diri kelas 5 sudah dianggap jenius di benua Zhengling. Tapi jika dibandingkan di sini, sebenarnya hanya untuk memenuhi syarat ujian para praktisi, guys. Para praktisi mengatakan hal yang paling penting, mereka harus mengikuti 3 putaran ujian tahunan. Hanya mereka yang berhasil lulus ujian akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Jiao Xiao, guys. Salah satu praktisi juga bertanya, bagaimana dengan format dan isi ujian? Namun, tiba-tiba saja Chuyun dan lainnya dibawa ke sebuah air terjun. Chuyun tidak merasakan energi ruang apapun selama proses. Tempat ini harusnya semacam ilusi. Bahkan, Chuyun tidak dapat menemukan celah apapun di dalam ruang, guys. Sepertinya ini merupakan formasi ilusi Superman Emperor. Lalu muncullah segerombolan serigala di hadapan mereka. Lalu panitia ujian pun memberitahu tujuan dari ujian kali ini adalah jimat emas di altar tengah ngarai. 1000 orang pertama yang mendapatkan jimat emas akan lulus ujian, guys. Praktisi pun mengatakan tingkat kegagalan ini juga terlalu tinggi. Meski ujian ini hanya sebuah ilusi, tapi formasi ilusi juga bisa mematikan. Jika mereka tidak sanggup, maka lebih baik hargai hidup mereka, guys. Diketahui selama mereka mundur ke pintu masuk ngarai, maka mereka akan aman, guys. Ditambah lagi 3 peserta teratas di babak ujian ini akan langsung lolos ke babak kedua, guys. Para praktisi bertanya-tanya mengapa tidak ada aturan pelanggaran. Mereka heran bagaimana mungkin mereka bisa begitu longgar, yaitu dalam pelanggaran dalam ujian kali ini. Dan juga tidak ada aturan, guys. Dan tiba-tiba saja panitia pun memberikan selamat kepada peserta nomor 61 dan seterusnya, dikarenakan menjadi orang pertama yang mendapatkan jimat emas. Dan ternyata orang itu adalah Chuyun. Diperlihatkan sebelumnya, Chuyun tahu jika dalam ujian biasa, pengumuman pertama harusnya berupa peraturan pelarangan dan aturan ujian. Namun, dikarenakan tujuan ujian diumumkan dari awal, itu berarti ujian telah dimulai, guys. Terlihat tetua di sana juga mengatakan Chuyun tidak hanya cerdas, juga bisa melihat melalui semua ilusi, guys. Ketua pun memberikan sebuah kertas, yaitu nilai dan kekuatan dan hasil ujian dari Chuyun. Dan ia pun mengatakan kekuatan bela diri dinilai dengan 2 cara, yaitu semakin muda usianya, semakin tinggi tingkatannya, guys. 2 tahun yang lalu, seorang gadis muda tapi sudah mencapai ranah nirvana. Dalam ujian tersebut, hanya dengan 1 gerakan, ia dapat membekukan semua binatang dalam radius 100 meter, guys. Orang seperti ini mendapatkan poin kekuatan 100. Tetua bilang kepada Chuyun juga tidak perlu berkecil hati. Nilai penuh untuk bela diri sulit untuk didapat, tapi seorang jenius seperti Chuyun, ketua belum pernah melihatnya selama lebih dari 100 tahun, guys. Terlihat Chuyun pun berterima kasih atas waktu ketua, guys. Lalu Chuyun pun pergi. Di sana Chuyun bergumam, ujian di Akademi Jiao Xiao ini selalu mementingkan keselamatan dan juga keamanan umat manusia. Awalnya tujuan Chuyun pergi ingin mencari Liu Xiang,
tapi kelihatannya Chuyun harus menyelesaikan ujiannya terlebih dahulu guys. Kemudian Chuyun pun berkultivasi. Terlihat di alam bawah sadarnya, Chuyun berlatih dengan avatar rohnya sembari mengatakan 2 tahun lalu Liu Xiang masih menjadi wanita yang ia lindungi. Gadis kecil yang selalu menunggu untuk Chuyun selamatkan. Tapi setelah 2 tahun, Liu Xiang sudah menjadi praktisi nirvana. Jika Chuyun tidak berusaha lebih keras, ia hanya akan tertinggal oleh Liu Xiang. Terlihat Chuyun pun mencoba teknik gunung meteornya dan juga teknik pembelah langit guys. Setelah hal tersebut, para praktisi lainnya mengatakan ia tidak tahu bagaimana aturan ujian selanjutnya. Saat itu ketua pun muncul dan memberitahu Akademi Jiao Xiao dibangun untuk melatih orang-orang untuk bertarung melawan pasukan iblis guys. Murid resmi Akademi Jiao Xiao juga harus menjadi anggota militer. Pangkat terendah adalah sersan muda, tapi pangkat tersebut sebagai imbalan atas pengabdian militer mereka. Terlihat tetua pun mengeluarkan pintu ruang, dan ujian kali ini berangkat ke garis depan medan pertempuran, yaitu memburu 100 prajurit tas iblis. Waktu pun dibatasi 1 minggu. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu akan dieliminasi. Para praktisi mengatakan prajurit iblis setidaknya di ranah Yin Yang tingkat 5. Selain itu sangat berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan praktisi Yin Yang tingkat 6 biasa pun mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tetua mengatakan memiliki kemampuan tapi tidak bisa menghabisi iblis. Akademi Jiao Xiao tidak akan menerimanya. Hingga pada akhirnya para praktisi pun akan pergi bersama dikarenakan itu jauh lebih aman. Saat itu Chuyun mengatakan kepada para praktisi domba suka berkelompok, sedangkan serigala suka berburu sendirian. Wih, Chuyun nih bos, senggol dan salah satu praktisi bilang semua orang bisa membual. Juga ternyata hanya seorang murid di ranah yang tingkat 4. Tidak heran saat ujian sebelum mendengar seluruh aturan sudah pergi mengambil jimat emas. Ia pun meremehkan Lord Chuyun. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Remehin Chuyun nih bos, macam-macam nih bos. Para praktisi itu juga mengatakan Chuyun hanya bersikap so pintar, kemungkinan besar akan menjadi yang pertama gagal dalam ujian kali ini. Minta dipedang sama Chuyun nih, hahaha. Chuyun pun membalas ucapannya dengan mengatakan tidak memiliki kekuatan, tapi dalam hal bicara omong kosong kalianlah yang menang. Sementara tetua bergumam, ia sangat menantikan kehebohan seperti apa yang akan dibuat oleh Chuyun di garis depan. Terlihat Chuyun dan praktisi lainnya diberitahu pangkat militer di Istana Peri dibagi menjadi 4, masing-masing dari pangkat dari letnan sampai jenderal. Juga setiap pangkat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu rendah, menengah, sampai yang tertinggi. Jumlah total pangkat ada 18. Komandan memberitahu bahwa mereka semua adalah prajurit. Jika berhasil menghabisi 10 iblis, dapat dipromosikan menjadi tentara kelas 1. 100 prajurit akan dipromosikan menjadi sersan. Dalam sistem militer, segala tipu muslihat adalah hal yang tabu guys. Jika ingin menaikkan pangkat, satu-satunya cara adalah membangun reputasi keunggulan dalam pertempuran. Terlihat semuanya pun mengerti apa yang dikatakan oleh komandan guys. Lalu komandan pun akan mulai membagikan lencana jiwa. Itu akan secara otomatis menarik jiwa iblis yang terbunuh dan merekam ke catatan militer. Darah prajurit juga dapat disimpan di ruangan yang disertakan dengan segel. Ternyata yang diberikan itu semua adalah gratis. Dan semoga kita bertemu lagi ketika para praktisi sudah naik ke pangkat letnan dan lainnya. Lalu komandan pun membubarkan para praktisi
再届时，你们都空间之内。 Sementara itu di tempat lain, terlihat ada para prajurit yang sedang rebahan. Lalu Chuyun dan lainnya pun muncul di sana. Praktisi botak mengatakan ia punya 100 batu roh kelas 3 dan ia butuh pemandu yang terbaik. Prajurit itu mengetahui satu batu roh kelas 3 dapat ditukar dengan 10.000 batu roh kelas 1. Dengan jumlah ini, itu bisa ditukarkan dengan 1 juta batu roh kelas 1. Para prajurit pun bertanya-tanya siapakah orang ini yang menawarkan batu roh kelas jutaan. Hingga pada akhirnya praktisi botak dan praktisi wanita pun memilih prajurit yang akan memandu mereka. Sementara itu prajurit yang agak songong menanyakan pada Chuyun berapa banyak yang bisa Chuyun bayarkan kepada mereka. Ia menduga Chuyun bahkan tidak bisa membayar 100.000 batu roh. Chuyun mengatakan ia mampu membayar berapapun jumlahnya. Hanya saja ia tidak berniat menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan ini adalah camp militer. Dan ia tidak ingin bau tembaga dan juga menodai tempat ini. Terlihat para prajurit pun menertawakan Chuyun. Prajurit yang tidak memakai topeng pun mengatakan, Chuyun datang ke sini bukan untuk membicarakan cita-cita, guys. Tanpa uang, tidak akan ada yang mau memandu Chuyun. Chuyun pun meminta orang itu untuk ikut bersamanya. Namun, prajurit yang songong ini tidak mau ikut dikarenakan Chuyun tidak mempunyai uang. Justru ia pun menyerang Chuyun untuk menguji kemampuan Chuyun. Macam-macam. Dan pastinya Chuyun dengan mudah membalikkan tombak yang menyerangnya. Lalu Chuyun pun membisikkan sesuatu kepada prajurit yang songong itu. Hingga akhirnya ia pun berubah pikiran dan mengikuti Chuyun. Lalu menyebut Chuyun sebagai bosnya. Kena batunya dia, guys. Ketika di hutan, Chuyun tahu nama prajurit ini bernama Bufan. Chuyun menduga orang tua Bufan menginginkan Bufan menjadi orang yang luar biasa, guys. Tapi Bufan bilang untuk menjadi luar biasa tidaklah semudah itu, guys. Ia bergabung dengan militer saat berusia 16 tahun. Hari ini berusia 19 tahun, namun tetap saja seperti prajurit biasa, yaitu di batalion pengintai. Chuyun mengatakan dengan kecepatan yang mereka tempuh, mereka telah bergerak selama 4 hari, guys. Dan hampir sampai di garis depan. Terlihat Bufan pun mengingatkan Chuyun di pusat pedalaman iblis. Meski bukan unit tempur utama, akan tetapi ada Master Nirvana yang bertanggung jawab. Chuyun tahu Bufan berpikir bahwa Chuyun sudah tidak waras lagi, seperti orang yang mencari mati. Bufan bertanya mengapa Chuyun memilihnya sebagai pemandu jika Chuyun memiliki kemampuan yang bagus. Chuyun mengatakan apa ia harus mempekerjakan seorang veteran berpengalaman seperti para peserta yang lainnya. Chuyun menjelaskan walau Bufan bukanlah orang yang sangat berpengalaman, tapi Chuyun bisa tahu dari bekas luka Bufan, Bufan adalah orang yang sangat suka berpetualang. 你虽然实力不是最出，不选那些经验一向是最大的。 你是一个 Chuyun bertanya apakah Bufan berani menjalankan rencana Chuyun. Chuyun bilang berani saja tidak cukup, tetapi juga harus fleksibel dan cukup cepat. Dari bekas luka di sekujur tubuh Bufan dan dari pertarungan yang baru saja Bufan alami, jelas Bufan telah berkali-kali berhasil bertahan dalam keadaan terluka tetapi tidak mati, guys. Itu menunjukkan reaksi dan kecepatan Bufan adalah yang terbaik. Mendengar hal itu, Bufan pun senang dikarenakan ia memiliki begitu banyak kualitas. Tapi Chuyun mengatakan satu-satunya kekurangan Bufan adalah Bufan memiliki kekuatan destruktif yang terlalu kecil. Bufan pun membenarkan hal itu dikarenakan setiap kali ia memotong tubuh lawan, seluruh tubuhnya menjadi memar, tapi lawan juga tidak mati.
Chuyun mengatakan sekarang Bufan perlu menukarkan esensi darah itu dengan bahan dan mengajukan permohonan kepada penempat terbaik untuk membuat senjata khusus bagi Bufan, guys. Ditambah lagi jika ingin membangun karir ketenaran dan kekayaan, yaitu dengan senjata ilahi, kehidupan biasa Bufan pun akan menjadi sangat luar biasa, guys. Diperlihatkan sebelumnya, Chuyun membisikkan jiwa iblis adalah miliknya dan esensi darahnya adalah milik Bufan. Bufan tidak menyangka Chuyun hanya melihatnya sekali, tapi bisa menganalisa kemampuan bertarungnya, guys. Bahkan melihat apa yang paling ia inginkan di dalam hatinya. Setelah cukup minum, Bufan pun mengajak Chuyun berangkat ke pedalaman iblis, dikarenakan mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Chuyun bergumam jika ingin hasil yang terbaik, harus memberikan yang terbaik untuknya juga. Chuyun mengatakan pertempuran pertamanya di alam semesta ini akan segera dimulai, guys. 高族的腹地了，我们老大休息的差不多。我楚行云在想要最大的收获。 Sementara itu terlihat di hutan pedalaman iblis, para binatang iblis serigala sedang berbagi makanan, guys. Terlihat ada serigala iblis yang cukup besar yang memegang senjata, dia pun meraung sekencang-kencangnya, guys. Diketahui ternyata ia adalah kapten iblis serigala. Hal itu disampaikan oleh Bufan kepada Chuyun, guys. Ternyata kapten serigala dan wakilnya adalah Master Nirvana, guys. Dan para bawahan serigala berada di ranah Yin Yang. 老大，剩下的全是阴阳镜。 Bufan mengatakan kita berdua di ranah Yin Yang, jadi bagaimana kita melakukannya? Chuyun pun langsung maju dan menegaskan, jika Bufan masih menginginkan esensi darahnya, maka ikuti saja. Jika merasa takut, maka pulang saja. Kemudian Chuyun ditanya oleh penjaga iblis serigala bahwa kalian siapa dan juga berasal dari mana. Apakah dari suku kelinci? Ia mengatakan, apa suku kelinci kalian mulai menambahkan makanan darah, guys. Chuyun mengatakan kepada Bufan bahwa panen telah dimulai. Lantas Chuyun pun langsung menghabisi penjaga serigala tersebut sampai ia terpental, guys. Hal itu pun dilihat oleh serigala lainnya, hingga ia pun memanggil serigala lainnya untuk berkumpul dikarenakan ada penyusup, guys. Sementara Chuyun mengatakan, kenapa Bufan bengong saja? Apakah Bufan tidak menginginkan esensi darah? Lalu Bufan dan Chuyun pun menyerap esensi darah dari serigala yang baru saja Chuyun habisi, guys. Tak lama Kapten Serigala pun mengatakan beraninya Chuyun bertindak lancang di camp iblis serigala langitnya. Terlihat Bufan menjadi ketakutan dan ingin lari. Akan tetapi Chuyun mengatakan, kita sudah susah payah sampai di sini. Jika Bufan berlari seperti itu, bukankah semua itu hanyalah membuang-buang waktu saja? Namun dengan pesimis Bufan bilang, kita hanyalah dua pemula di ranah Yin Yang. Apa Chuyun masih ingin membantai sebuah camp iblis? Mendengar hal itu, Chuyun pun mengatakan itu saran yang bagus untuk membantai, guys. Lord pedang nih bos, senggol dong. Hahaha. Hingga pada akhirnya para serigala pun mulai menyerang Chuyun. Melihat hal itu, justru Bufan pun lari ketakutan dikarenakan ia tidak ingin mati di sini, guys. Namun para serigala telah mengepung Bufan dan juga Chuyun. Namun pada akhirnya Bufan pun bersiap untuk menyerang para serigala dengan kekuatannya, guys. Terlihat serigala pun mulai menyerang Bufan dan ternyata Bufan justru menghindar dan ia pun kabur dengan kekuatannya, guys. Sementara Kapten Serigala Iblis mengetahui ternyata mereka adalah manusia, ia mengatakan Chuyun punya keberanian. Sayangnya ranah Yin Yang belaka, bahkan berani menembus ke wilayah iblis serigalanya, guys. Bukankah Chuyun hanya ingin mencari mati? Chuyun mengatakan jika melewatkan kesempatan ini, bagaimana ia akan menyelesaikan ujian? Wakil Kapten Serigala mengatakan ia ingin tangan kanan Chuyun dikarenakan kelihatannya sangat berotot. Sementara serigala yang lainnya ingin kaki kanan Chuyun.
juga kaki kiri Chuyun, Kapten Serigala pun setuju. Namun ia mengatakan dikarenakan Chuyun berani menghabisi sebangsanya, Chuyun harus diikat hidup-hidup, kemudian disiksa secara perlahan-lahan sampai mati guys. Terlihat ketika para serigala mendekati Chuyun, Chuyun pun mengeluarkan budak pedangnya. Kapten Serigala yang melihat hal itu, ia tahu kabarnya manusia itu pintar. Tapi menurutnya itu tidak guys. Dan Chuyun pikir hanya dengan cengunguk ini bisa mengalahkan para serigala. Chuyun harus mengingat di hadapannya ada 3 jenderal iblis tingkat nirvana. Kapten Serigala pun menyuruh para bawahannya menyerang untuk menghabisi Chuyun guys. Melihat para serigala menyerang, Chuyun mengendalikan para budak pedangnya. Terlihat para tetua budak pedang menyerang para serigala sampai membuat para serigala tidak bisa bergerak guys. Sementara itu, para serigala lainnya yang ingin menyerang Chuyun, tiba-tiba saja Chuyun pun mengeluarkan asap biru, yang ternyata itu adalah budak pedang Yusa dan juga Yulong yang menahan serangan para serigala guys. Para serigala pun terkejut dikarenakan mereka semua ternyata ranah nirvana. Kemudian Chuyun menyuruh para budak pedangnya untuk menghabisi semua serigala. Hingga pada akhirnya para budak pedang pun mulai menghabisi para serigala. Chuyun mengatakan pelayan pedang lubang hitam tidak takut cedera dan juga kematian, membunuh dalam beberapa detik. Paling tidak kau harus menggunakan gerakan besar ke ranah yang sama. Jika lawan tidak memiliki senjata yang kuat, juga bisa perlahan membunuh mereka guys. Chuyun mengatakan ini adalah perang yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Semua orang sudah lupa mengapa terjadi perang. Tetapi tidak hanya untuk sekadar itu saja. Keinginan, kekuatan, dan kelangsungan hidup. Kalian memiliki nama dan gelar. Tetapi pada akhirnya hanyalah tulang belulang di kaki musuh guys. Ditambah lagi Chuyun tidak bisa menilai apakah perang ini adil atau tidak guys. Tapi sebagai sesama manusia, yang bisa Chuyun lakukan adalah membunuh musuh untuk kalian. Ternyata yang ditemukan Chuyun adalah kerangka manusia yang sebelumnya dihabisi oleh para serigala. Dan ketika Kapten Serigala akan menyerang Chuyun, tiba-tiba saja serangannya pun terhenti dikarenakan ditahan oleh budak pedang Yusa. Terlihat para serigala pun sudah tumbang oleh para budak pedang. Setelah hal itu, Chuyun pun menyerap esensi darah mayat para serigala. Chuyun mengatakan mayat-mayat iblis serigala ini tidak boleh disia-siakan, dapat dijadikan menjadi pelayan pedang lubang hitam, sedangkan untuk 2 mayat tingkat nirvana dapat digunakan untuk memperkuat pelayan pada pedang lubang hitam tingkat nirvana guys. Juga meningkatkan tingkatan mereka. Dikarenakan Chuyun sangat membutuhkan seorang pelayan pedang tipe pembunuh agresif guys, agar dalam momen penting dapat mengubah situasi. Terlihat Chuyun menggunakan mayat serigala tingkat nirvana untuk meningkatkan kekuatan budak pedang Fang Wuji. Lalu menjadikan budak pedang Fang Wuji sebagai tipe pembunuh agresif. Kemudian budak pedang Fang Wuji meningkat menjadi nirvana tingkat 3. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan semoga saja bocah bernama Bufan ini tidak kabur terlalu jauh, dikarenakan Chuyun akan menyusulnya guys. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menemukannya. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul yang di season 4 kali ini guys. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya guys. Dan loncengnya juga guys dipencet ya agar kalian tidak ketinggalan setiap video berikutnya guys. Oke, dan sampai jumpa kembali guys di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.